life is flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Dalam tengah hiruk-pikuk dan huru-hara Piala AFF, mendadak muncul nama gelandang baru yang tiba-tiba mengaku sudah diskusi secara serius dengan PSSI. Mengenai proses, katanya juga akan segera berlangsung. Pemain keturunan baru ini berposisi sebagai gelandang, yang mana pos ini memang masih membutuhkan untuk pelapis ataupun untuk jaga-jaga saat terjadi sesuatu. Menariknya, ini terjadi saat Ole Romeni juga masih belum diproses. Apakah akan bareng sama prosesnya Ole? Sementara untuk AFF, kartu merahnya Marcelino ini mendadak dapat sorotan. Setelah mendapatkan kartu merah, muncul asumsi jika ini bagus, karena jadinya nggak bisa main saat bertemu Vietnam, yang mana Nguyen ini terkenal dengan permainan kungfu yang bisa membahayakan karir. Sintayong sendiri telah buka suara terkait Marcelino ini, dan PSSI baru saja mengumumkan sesuatu mengenai kelanjutan Piala AFF ini. Lantas apa saja yang dikatakan PSSI dan bagaimana kelanjutan gelandang baru yang mengaku sudah berdiskusi lanjut? Untuk itu, mari kita ulas sampai tuntas. In this game we play, gonna seize the day. Marcelino Ferdinand memang menjadi salah satu pemain yang selalu starter di dua laga ASEAN Cup 2024. Pemain Oxford United yang sejatinya masih dalam performa bagus setelah mencetak brace di round 3. Diharapkan bisa menggendong punggawa Garuda di turnamen Asia Tenggara kali ini. Namun sejak awal, sepertinya Marceng sudah diincar untuk dirusak, atau entah bagaimana, seperti di laga awal disantap kepalanya oleh pemain Myanmar. Sementara di laga kedua menjamu Laos juga masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Entah Lino yang mengikuti permainan rekan-rekannya yang berbeda dari biasanya, atau memang karena perbedaan kompetisi dan performanya yang lagi menurun aja. Lino juga sering ikut turun bertahan, hingga mencegat pemain Laos yang berbuah kartu. Kalau sekali doang sih aman lah, tapi ini sampai beberapa kali sampai akhirnya kena kartu merah deh. Dengan 10 pemain sejak menit ke-69, jelas cukup berdampak. Terlebih Lino pemain kunci di lini tengah. Hal ini juga jadi sorotan Sintayong, yang mana menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, penampilan Marcelino di laga kali ini adalah performa terburuknya. Performa Marcelino hari ini adalah performa terburuknya, tegas Sintayong setelah laga, sumber kompas.com. Sementara itu, netizen yang menanggapi hal ini justru menilai hal ini gak buruk-buruk amat. Karena dengan begitu, Marcelino gak bermain melawan Vietnam. Tim yang notabene selalu bermain keras saat menghadapi Indonesia. Bahkan pernah menimbulkan korban untuk karir pemain timnas. Yang bersyukur, besok Marcel gak main lawan Nguyen, tulis netizen. Selain itu, dukungan juga banyak diberikan ke Lino untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Tampaknya, publik sepak bola tanah air sudah pada ngerti dan mensupport pemain Garuda terus bagaimanapun keadaannya, cuy. Untuk mengatasi masalah Marcelino yang absen, Sintayong sendiri mengaku ingin memanggil pemain diaspora seperti Ivar Jenner hingga Justin Hubner untuk bisa mengatasi masalah di Piala AFF. Bahkan beliau sampai meminta bantuan kepada semua pihak, termasuk media untuk meminta Ivar dari klubnya. Untuk pertanyaan pertama, saya sebenarnya ingin memanggil Ivar. Memang sedang ada usaha besar dari PSSI. Dan saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Ivar bisa datang ke Indonesia. Ivar sendiri mau untuk ke timnas Indonesia, tetapi klub tidak mau melepas, kata Coach Shin. Meski masih bisa, namun menurut keterangan terbaru PSSI lewat Pak Sumarji, peluang untuk memanggil Ivar dan Justin Hubner sendiri kemungkinannya sudah sangat kecil, dikarenakan keduanya juga dibutuhkan di klubnya. Ya, kalau kaitannya dengan Ivar, saya juga BTN sudah berkirim surat ke klubnya Ivar. Tetapi kalau kita lihat kan klubnya kalau tidak salah tanggal 21 baru selesai. Sehingga kalau kita melihat
kondisinya kemungkinan dalam waktu yang dekat kemungkinan tidak mungkin. Belum ada kabar, tapi kami tetap berupaya. Namun reaksi dari para fans sendiri juga mendukung agar Ivar dan Justin tak hadir mengikuti AFF. Sebab dinilai beresiko tinggi untuk mengalami cedera yang bisa saja membuat Ivar dan Hubner amit-amit absen di round 3. Terlebih keduanya masih perlu bersaing di klubnya masing-masing. Di tengah huru-hara AFF hingga kekhawatiran para pemain yang tengah rawan absen, mendadak muncul nama baru nih teman-teman yang mengaku sudah berdiskusi lebih lanjut. Menurut media Belanda, Football Premier, gelandang keturunan Jordi Wirman mengatakan bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia. Ia juga telah melakukan pembicaraan dengan PSSI dan berjalan dengan baik. Ex pemain Feyenoord yang berusia 25 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Jordi berharap ia bisa menyelesaikan semua dokumennya ke PSSI dan bisa bermain lawan Australia pada Maret 2025 mendatang. Saya berharap bisa masuk skuad untuk pertandingan Maret nanti, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sangat yakin bisa memberikan kontribusi berarti untuk tim. Tim nasional saat ini sangatlah bagus dan saya merasa sudah menjadi orang Indonesia, jelas Wirman dilansir dari laman Football Premier. Jika beneran bulan Maret bukan mustahil, mengingat PSSI saja masih belum menggarap oleh Romani, yang mana ini bisa jadi bareng, ya kan? Namun yang bikin sejumlah pihak bimbang, Jordi sendiri sekarang bermain untuk MU versi lokal alias Madura United di Liga 1 Indonesia. Yang mana meski masih muda, tentunya pemain dari Liga 1 kurang memiliki kepercayaan lebih coy. Jordi pernah berpengalaman di Eropa, bisa jadi pelapis lini tengah. Jordi Wirman sebenarnya sudah cukup lama ingin memperkuat timnas Indonesia. Demi melancarkan misinya, Wirman rela berkarir di Liga 1 dan saat ini tengah memperkuat Madura United. Wirman telah memperkuat Madura United semenjak Juli 2024. Gelandang berusia 25 tahun itu menjadi salah satu sosok tidak tergantikan dan telah mencatatkan 14 penampilan sepanjang musim 2024-2025. Sebelum pindah ke Madura, dia memperkuat klub Kroasia, HNK Vukovar 1991 pada Juni 2024 lalu. Sejak kecil, Wirman memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord, salah satu klub besar Belanda. Ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk seorang pemain muda yang berambisi menjadi pemain profesional. Namun, memang Jordi nggak mampu bersaing dengan tim utama, yang membuatnya jadi sempat mencari pengalaman di tim Eropa lain seperti FC Luzern hingga ADO Den Haag. Pernah ia labuhi sebelum akhirnya membela Madura United seperti sekarang. Dengan berbagai pengalamannya, disertai Wirman memiliki kemampuan teknik yang baik, visi bermain yang bagus, dan stamina yang prima, ia juga dikenal sebagai pemain yang bekerja keras dan memiliki semangat juang yang tinggi. Bisa kali untuk masuk skuad Garuda, setidaknya jadi pelapis lah, mengingat gelandang timnas masih bisa dibilang sedikit yang berkualitas. Hanya Tom Hay dan Ivar yang sejauh ini terlihat konsisten di lini tengah, selebihnya masih so-so lah. Ya, terlepas dari apapun, lini tengah merupakan salah satu yang wajib diperbaiki, apalagi posisi ini juga tak jarang berpotensi absen, entah karena cedera atau karena kartu yang didapat saat menjegal pemain. Sangat besar kemungkinannya. Jadi, amit-amit itu terjadi. Bisa kali cari pelapis secepatnya. Kalau Jordi Wirman, menurut pandangan teman-teman sendiri gimana?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.